Dikunci 2 kali. Tapi di depan situ kunci kan? Dikunci, dia mah selalu dikunci. Kalau ke rumah dia aja selalu saya kunci. Di mana teh emang? Kagak maksudnya kunci ini nggak harus kan? Nggak ada rusak kunci ini. Di iya. Ya Allah. Berantakan banget. Bener mah berantakan. Kok dia ngerti ya maksudnya? Ya kunci sih yang awalnya tuh Iman baru ganti nih saya. Oh saya foto aja. Tapi tempat-tempat di tempat yang lain ada videonya. Kejadiannya itu di hari Senin ya. Kurang lebih pukul 19 kurang kita sudah bersama keluarga bergegas untuk melaksanakan sholat isya dan taraweh. Kebetulan saya tugas pertama di Musolah Al-Falah di lapangan KONI RT 4 R02. Kami sekeluarga ke sana sambil nunggu isya. Setelah kami melaksanakan sholat isya dan taraweh, pulang dari tempat tugas yaitu di Musolah, kurang lebih pukul 21.15 kurang lebih saya mendapati rumah kami ini pagar depan sudah terbuka dengan gembok hilang dan slotnya itu udah copot ya, ditaruh di sebelah rak sepatu. Kemudian kami ngelihat dan anak kami yang pertama itu Pakih melihat pintu sudah agak terbuka gitu kan, jadi sudah terbuka. Kemudian anak-anak dan istri saya masuk ke dalam melihat di kamar itu sudah 2 kamar, kamar anak saya dan kamar saya sudah porak-poranda. Jadi baju itu seperti yang dibalik-balikan lah gitu. Dia mencari sesuatu, 2 lemari itu sudah diacak-acak pakaiannya. Nah kebetulan di dalam lemari pakaian itu ada uang saya. Uang saya kurang lebih ada sekitar 6 juta. Itu yang saya taruh di dompet di bawah tepatnya lemari itu, di tempat itu ya mohon maaf pakaian dalam kita sebetulnya situ. Nah itu aib semua sudah berantakan dan semua di situ ada buku rekening, ATM dan yang lainnya itu sudah diacak-acak lah, ditaruh di atas tempat tidur beserta pakaian-pakaian semuanya. Uangnya itu yang raib, uangnya itu udah hilang seperti itu. Kemudian saya melihat juga, saya tanya istri saya laptop gimana, ternyata laptop kami, laptop saya dan istri saya Lenovo dua-duanya sudah hilang, nggak ada beserta tas dan casnya semua situ. Kemudian saya cek lagi, coba di kamar kakak, ternyata notebooknya hilang juga, notebook anak saya hilang seperti itu. Nah, dan saya cek lagi di kamar tanya istri saya, ternyata kehilangan juga, hanya surat-surat perhiasan saja. Memang ada semacam tempat jam di situ, emang ada perhiasannya, bukan perhiasan, itu hanya perak saja. Hanya surat-suratnya aja. Alhamdulillah perhiasan itu dipakai istri saya sehingga tidak terbawa. Nah, ketika dicek lagi ternyata jam tangan saya pun hilang ya, seperti itu, jam angka. Nah dan seperti itu, padahal di situ ya mohon maaf masih ada juga logam emas mulia sama jam tangan, tapi alhamdulillah tidak terbawa seperti itu. Artinya pada saat ditinggal memang kunci rumah, pintu pagarnya digembok ya Pak? Pintu pagar keadaan kita gembok, rumah pun kita kunci. Seperti itu. Nah, itu kami tinggalkan seperti itu. Ketika sampai aja gembok sudah hilang, slotnya udah berantakan dan rumah terbuka. Total berapa kerugian Pak? Kurang lebih kalau uang hanya 6.100.000 ya, karena uang anak saya 50.000, uang yang pertama 50.000, hanya uang saya 6 juta lah kurang lebih, 6.100.000 seperti itu. Total sama barang Pak? Kalau barang ya Lenovo sekitar berapa ya? 8 juta ya, sekitar hampir 20 juta lebih lah. Itu sudah sama uang? Iya, kalau sama uang itu. Menurut informasi yang Bapak dapat bukan di rumah ini aja ya Pak? Ya, menurut saya ngelihat di grup RT, ternyata saya share rumah saya juga kemalingan. Jadi kan hanya ada 6 rumah kalau salah. Sebelah sana Pak Bondan juga hilang. Kemudian di RT 3 sebelah kiri rumah itu ada dekat Pak Imam, ternyata fotonya Pak Imam juga kehilangan juga. Pak Imam Santo itu. Total di satu RT ini ada 6 rumah ya Pak? Sebelah sana ada satu RT 3, satu rumah yang saya tahu. Kemudian saya tanya di RW 6 seberang ada kehilangan juga. Nah, ya, di waktu yang sama.
Kemudian saya tetangga yang sebelahnya gitu kan, kebetulan masih ada Pak Heri itu baru pulang taraweh. Rumah saya juga terbuka pagarnya, cuman kuncinya itu masih ada di dalam, jadi nggak bisa kebuka. Nah seperti itu. Itu semuanya lagi pada terawih. Ya gitu Pak. seperti itu. Kalau yang rumah di bawah itu ada orangnya. Jadi orangnya ada di dalam, jadi karena ada kuncinya masih nyangkut, dia nggak bisa. Kalau kita emang sudah tidak ada orangnya seperti itu. Pak, kejadian seperti ini sebelumnya pernah terjadi nggak sih, Pak? Menurut saya di sini emang belum terjadi. Saya selama kurang lebih 3 tahun belum terjadi apa-apa. Ya bahkan awal-awal kemarin saya tinggal selepas maghrib, isya, karena saya tugas imam di masjid. Jadi aman-aman saja. Pulang saya jam 11 atau setengah 12, ya aman saja. Cuman ya mungkin momennya karena orang terawih semua sepi ya. Kebetulan ya cuaca agak gerimis juga. Jadi yang sore itu. Ya, musibah. Sudah lapor ke polisi berarti? Tadi sudah, cuma saya harus lapor ke sana, saya belum ke sana karena belum sempat. Tadi ya kebetulan kita sampai hampir jam 1 kita belum tidur karena harus bereskan juga. Kalau nggak dibereskan berantakan juga rumah gitu. Apa Pak respon warga sekitar Pak, dengan adanya kejadian ini? Warga di sini pun kemarin alhamdulillah banyak juga ketemu dengan Pak RT. Ya bukan hanya rumah saya saja. Ya warga minta ya pengamanan spot kambing. Cuman yang saya sayangkan CCTV yang belum ada rumah kami. Jadi ya jadi intinya jika ada CCTV kita bisa melihatlah bukti-bukti di situ. CCTV lingkungan ya? Isi lingkungan betul. Saya sampai tanya ke Pak Imam, dari situ tidak ada. Ini jadi yang kami sayangkan seperti itu. Pak, kan masuknya RT2 ya Pak? Kalau di RT2 Betul. sendiri ada berapa rumah Pak? Kurang lebih yang saya lihat di grup ada 6 rumah. Di RT2? Ya, ada 2. Nah kalau di RT3 sendiri? RT3 1. RT3 1 mungkin ya. Apa saya kurang tahu karena saya pas ngelihat udah ada 6 rumah nih. Apa besar saya juga apa belum, saya ngelihat 6 rumah. Apa saya termasuk yang ke-7 atau di RW 6 juga ada seperti itu. Tapi yang 6 rumah itu termasuk yang percobaan baru dicongkel doang itu aja Pak? Ada sebagian ada yang congkel, ya kan. Ada sebagian yang udah masuk juga ke dalam. Ya saya karena ada yang share juga di grup RT, udah masuk. Cuman motifnya mungkin sampai ini nyari apaan, seperti itu. Ya mungkin yang saya kutip mungkin hanya mencari uang, seperti itu. Ya motor saya di dalam nggak saya kunci. Yang gampang ya Pak. Ya motor nggak dikunci, betul. Motor nggak dikunci, bahkan kuncinya ada masih nyantel. Ya seperti itu. Di bawah juga Pak? Nggak, motor merah di dalam. Yang saya bawa ke tempat hanya ini aja 2. Yang di bawah itu barang-barang yang ringan. Nah begitu. Pak, dengan adanya kejadian ini apa harapannya Pak? Harapan saya mungkin ke depan ya pihak lingkungan, terutama lingkungan RT setempat, ya saya sih mohon mudah-mudahan ada CCTV ya untuk membuktikan. Kemudian ada penerangan juga karena kan ya di bawah tuh agak kadang gelap seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ke depan kejadian ini kita ambil pelajaran untuk kita semuanya, harus waspada lah. Karena di bulan suci Ramadan ini dulu saya pernah dengar di daerah yang lain pun terjadi seperti itu ya. Cuman di sini baru nih saya yang merasakan sendiri gitu kan terjadi seperti ini. Ya mudah-mudahan ada biasa giat buat taraweh ya, pos kami seperti itu. Nama saya Pak Ridwan Suhandi. Begitu pas pulang Ya. begitu. Dia seolah-olah ya nggak dicongkel, masukin kunci, mungkin dia punya kunci seperti apa, dia bisa terbuka seperti itu. Oke, pas pulang Bapak selat apa buat ini kuncinya udah begitu ya Pak, udah menganga ya? Iya udah begini. Ya pintu tuh. Motor yang di dalam begini dari semalam. Kunci yang awal ini kebetulan yang di depan ya. Yang depannya mana satu lagi mah? Iya patahannya ini seperti ini. Ya, ini yang di depan nih, kunci yang depannya. Nah ini yang di belakang. Jadi mungkin masukin kunci ke mana ya? Ke lubang kuncinya, dia buka pakai alat atau bagaimana bisa. Mungkin kalau motor kunci itu ya kita kan udah dibuka seperti itu. Ya. Berarti yang patah yang depan Pak? Ya, yang depan. Ini emang sih kuat ya, cuma ketika ada kunci ini gini
bisa dibuka seperti itu. Ya kunci sih yang awalnya tuh Iman baru ganti nih saya. Karena dicongkel